Selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan materi sharing terkait dengan port planning and development. Materi ini saya peroleh ketika saya kuliah program pasca sarjana di MBIPB tahun 2013 dengan dosen pengampu itu Dr. Sri Harjo. Materi yang akan saya sampaikan yaitu port planning and development. Baik, activities relation to ports, supporting ports related activities. Pada diagram itu ada beberapa aktivitas yang berhubungan secara sistem, baik secara aktivitas terhadap suatu pelabuhan, ya, terhadap pelabuhan. Ya, di sini ada pelabuhan. Kemudian port related administrative activities. Nah, aktivitas administrasi yang berhubungan dengan pelabuhan. Nah, kemudian ada lagi supporting economic activities. Nah, di sini pelabuhan itu dikatakan dalam konsep ini pelabuhan sebagai supporting aktivitas perekonomian. Nah, ini ada economic activities, aktivitas perekonomian. Nah, apa saja aktivitas perekonomian yang pelabuhan mensupport aktivitas ekonomi tersebut, yaitu ada transportasi, ya. Kemudian transportasi itu terdiri dari ada marine transportation. Nah, marine transportation ini itu adalah transportasi laut, ya. Transportasi laut. Kemudian ada intra port transportation. Jadi ada transportasi di luar sisi pelabuhan. Kemudian ada aktivitas warehousing. Nah, warehousing ini adalah pergudangan. Nah, pergudangan baik yang ada di dalam pelabuhan maupun yang ada di daerah hinterland, di daerah sisi belakang pelabuhan maupun di daerah lainnya. Ya, warehousing itu tidak mesti ada di dalam pelabuhan. Di pelabuhan sendiri ada pergudangan, tapi di luar pelabuhan juga ada. Bahkan sekarang ini eh, ada yang namanya dry port. Nah, dry port ini merupakan aktivitas pergudangan, aktivitas pelabuhan yang berada pada sisi daratan yang fungsinya untuk sebagai alternatif ketika kapasitas di dalam pelabuhan tidak mencukupi. Nah, dan dry port ini biasanya dekat dengan wilayah perindustrian. Nah, contoh untuk warehousing kalau di Jakarta itu ada di dalam Pelabuhan Tanjung Priok itu sendiri. Kemudian ada terminal peti kemas di daerah Jalan Cilincing, Cakung Cilincing, menuju Tanjung Priok itu banyak terminal depo-depo peti kemas. Nah, kemudian ada cargo handling. Nah, cargo handling ini cargo itu adalah muatan, handling itu adalah penanganan. Jadi cargo handling, penanganan muatan. Nah, penanganan muatan di sisi eh, quay ataupun di sisi berth ataupun di sisi dermaga, dan ada penanganan kargo di warehousing, di gudang, ya. Nah, dan ada penanganan kargo
yang langsung dari pelabuhan ke tempat tujuan. Nah, setelah itu ada land transportation. Nah, land transportation ini merupakan transportasi darat, sisi darat, di mana ketika suatu barang, ya, muatan melalui pelabuhan, kemudian bergerak dari pelabuhan menuju tempat lain di luar pelabuhan. Nah, kemudian ada manufacturing, ya. Manufacturing itu di sini disebutkan adalah shipbuilding. Nah, shipbuilding ini itu adalah galangan kapal, ya, untuk pembangunan konstruksi pembangunan kapal sendiri, kemudian material procurement, nah gitu ya. Nah, material procurement itu adalah pengadaan material untuk aktivitas manufacturing. Manufacturing ini ada banyak, ya, ada shipbuilding, kemudian ada car building, ada industri dan lain-lain. Kemudian komersial bisnis, ya, yang dia bisnis komersial yang ada produknya itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Communication, ya. Kemudian ada yang lainnya. Nah, semua ini, ya, ini adalah membutuhkan pelabuhan, ya, membutuhkan pelabuhan untuk mensupport seluruh aktivitas ini. Ketika ada suatu barang yang berpindah, katakanlah yang harus melalui jalur laut. Nah, contoh misalkan port, ya, katakanlah ini, ya, eh, katakanlah eh, port, eh, nah, katakanlah Tanjung Priuk, ya. Nah, Tanjung Priuk ini, ya, katakanlah Tanjung Priuk, ya. Katakanlah ini ada pelabuhan Tanjung Priuk, ya. Eh, ada satu barang yang mau diekspor ke Singapura ataupun ke negara lain. Nah, maka pelabuhan ini merupakan suatu simpul transportasi yang eh, mensupport economic activities. Nah, itu dia seperti itu, ya. Nah, kemudian eh, economic activities relying on port use. Nah, eh, ini artinya aktivitas ekonomi itu berfungsi untuk merelay fungsi pelabuhan. Nah, jadi apa aktivitas ekonomi itu? Ekonomi itu salah satunya kan aktivitasnya adalah jual beli, ya, perdagangan. Nah, aktivitas perdagangan ini itu merelay fungsi dari pelabuhan itu sendiri. Nah, aktivitas ekonomi itu juga ada supply and demand. Nah, gitu kan. Ada suatu kebutuhan di daerah lain, katakanlah kalau berbicara pelabuhan Tanjung Priok, ada kebutuhan di Makassar atau di mana di luar negeri, maka suatu pelabuhan ini berfungsi sebagai relay atas aktivitas ekonomi. Nah, commerce and trade, ya, ada komersial dan perdagangan, finance and insurance business, ya, kemudian ada manufacturing, kemudian ada pelabuhan perikanan juga, tourism and recreation, itu biasanya untuk pelabuhan yang menangani penumpang, ya. Nah, tourism itu biasanya yang ini itu berhubungan dengan kapal-kapal pesiar yang akan sandar. Contoh kemarin ada kapal pesiar yang sandar di pelabuhan di Surabaya. Itu kapal pesiar, saya lupa namanya, kalau nggak salah itu Symphony of Seas, salah satu kapal pesiar yang besar, dan juga eh, kapal-kapal penumpang yang biasa Pelni. Nah, itu juga aktivitasnya ada di pelabuhan, ya. Kemudian ada General Urban Activities. Ya, General Urban Activities itu ada
eh, production, ada distribution, consumption, service in general, dan public service ya. Ini kategori secara umum ya, katakanlah seperti itu, secara umum. Eh, nah, next. Em, Kemudian based on industrial capital logic ya. Nah, plan construction based on industrial capital logic. Nah, capital logic. Eh, nah, a consciousness on time for the planning body. Nah, environmental condition. Nah, artinya ketika kita merencanakan suatu perubahan itu kita harus mengetahui kondisi lingkungan. Ya, ada user, ya, data processing teknologi. Nah, kita harus tahu penggunanya. Kemudian data processing teknologi. Kemudian competition with other ports. Nah, ini competition with other ports itu kalau pelabuhan itu biasanya berhubungan dengan kinerja ya. Kalau kompetitif itu tentunya pasti ada prestasi ya, keunggulan dan kelebihan. Apa keunggulan suatu pelabuhan yang ini? Apa kelebihannya? Nah, kemudian itu menjadi suatu nilai kompetitif. Katakanlah kecepatan bongkar muat. Nah, katakanlah biaya, dari sisi ekonomiknya, finansialnya, biaya bongkar, kemudian biaya lain-lainnya, kemudian ada waktu bongkarnya, kemudian lokasi, faktor lokasi, kemudian biaya pembangunan. Kalau dalam masa perencanaan tentunya kita berbicara tentang biaya pembangunan. Nah, karena ini berhubungan dengan environment, bagaimana kondisi environmentnya, bagaimana kondisi wilayah pesisirnya, bagaimana kalau dari sisi konstruksinya ataupun alur ya, katakan kalau kita berbicara alur tentunya lingkungan ya, bagaimana perencanaannya. eh, nah, kita berbicara situ dengan competitiveness, competition with other ports. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh sekali dari sisi environmental ataupun lingkungan ya. Economic situation. Nah, ya, economic situation ini biasanya katakanlah suatu pelabuhan dibangun dalam suatu wilayah provinsi ataupun kabupaten, ataupun ya satu provinsi atau kabupaten. Nah, tentunya kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi ya, bagaimana GDP, bagaimana PDRB ya, produk domestik bruto, ini menjadi indikator-indikator ekonomik yang digunakan untuk kita merencanakan pelabuhan tersebut. Nah, kemudian political situation. Nah, bagaimana situasi politik ya. Nah, kemudian ada demand nggak? Nah, gini kan. Kemudian eh, selanjutnya adalah existing condition of ports. Nah, kondisi existing marketnya seperti apa? Nah, kalau berbicara market, pasarnya. Nah, kalau kita berbicara pelabuhan, tentunya pelabuhan itu kalau didirikan ada pasarnya nggak? Nah, katakanlah seperti itu. Pelabuhan ini pasarnya pastinya em, apa namanya? Ada dari aktivitas ekonomi ada nggak? Kalau kita lihat dulu dari sisi ekspor impor, nah, impor lokal, impor lain, eh, katakanlah seperti itu ya. Kemudian finance, nah, bagaimana sisi finansialnya dari pelabuhan asal, bagaimana kondisi keuangannya, punya saldo nggak, gitu kan, punya tabungan nggak, nah, kata kok rugi seperti apa, gitu kan. Kemudian manajemen pelabuhannya seperti apa, fasilitas yang ada seperti apa, kompetisinya seperti apa, charge. Nah, charge ini tarifnya ya seperti apa. Kemudian objektif of port planning. Ya, ini objektif of port planning itu ada income ya, ada profit ya, ada productivity. Nah, kalau produktivitas pelabuhan itu biasanya
itu throughput ya. Throughput itu katakanlah sehari dia punya ini tadi ada waktu bongkar, kemudian volume bongkar muat, eh, produktivitasnya pelabuhan itu adalah kinerja satu pelabuhan itu diukur dari volume bongkar muatnya. Katakanlah tadi kalau dia kontainer itu katakanlah 1 juta teus, ataupun per tahun atau per bulan atau per hari. Kemudian eh, kalau dia general cargo tentunya menggunakan ton ya. Kalau dia curah cair itu eh, bisa satuannya ton ya. Nah, ini kinerja pelabuhan. Nah, kemudian establishment of target ya, increase of facilities, penambahan fasilitas, construction data system ya. Nah, ini construction data system itu data yang di daerah sekitar pelabuhan ya. Kalau data itu mulai dari gate masuk ya, kalau sekarang itu modelnya sistem automatic gate system ya, kayak sistem kita parkir pakai kartu, kemudian nanti di dalam kartu, dalam suatu chip kartu itu ada identitas, bisa eh, bisa saja ya, nanti mengetahui muatan construction of hardware-nya seperti apa, kemudian ada software-nya seperti apa, kemudian website ya, dari website kemudian ada seperti Inaportnet dan lain-lain ya, katakanlah itu sistem IT yang ada di pelabuhan ya. Eh, kemudian tarifnya seperti apa, kemudian public relation, productivity, manpower arrangement. Nah, kemudian selection of means ya. Nah, ada contents of concrete plan. Nah, ini tentunya ini berhubungan dengan konstruksi ya. Nah, kemudian eh, nah, selanjutnya itu adalah evolution from financial standardist. Ya. Ini tentunya untuk berhubungan dengan dari sisi keuangannya, karena seperti itu. Hmm. Nah, selanjutnya itu adalah masih dalam plan construction based on social capital logic. Nah, ini ada tadi yang tadi sebelumnya ini eh, based on industrial capital logic ya. Ada plan construction on social capital logic dari sisi logika sosialnya. Nah, ya. Kenapa kita berbicara ini? Contoh ketika rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, itu kalau kita lihat di TV itu ada eh, kasus Mbah Priuk ya. Nah, itu bagaimana dari sisi pelabuhan dengan masyarakat sekitar Tanjung Priuk itu terjadi chaos ya. Nah, ini juga dari sisi sosial, budaya, jangan-jangan di daerah pelabuhan tersebut ada budaya sekitar yang terbangun, yang ini ketika ada masuknya modern pembangunan pelabuhan itu menjadi suatu benturan. Nah, ini konflik ya, konflik sosial. Karena contoh seperti waktu di Tanjung Priok itu ternyata di dalamnya ada makam Mbah Priok yang juga ada banyak orang yang ke situ. Nah, ini juga harus diperhitungkan ya dalam perencanaan konstruksi pelabuhan yang mungkin belum dipikirkan oleh seorang engineer ya, katakanlah seperti itu, karena memang bukan keahliannya seorang engineer ya. Nah, eh, nah polisi polisi time for nation region ya, bagaimana kebijakan nasional ataupun wilayah. Kalau dia di provinsi, kalau dia di eh, provinsi di provinsi, di kabupaten
bagaimana economic policy, nah, kebijakan kalau dia nasional, ya, nah, berarti kebijakan ekonomi nasional, kemudian kebijakan ekonomi provinsi, kemudian ada kebijakan ekonomi kota kabupaten, eh, kemudian economic growth, ya, ya, kemudian export, promotion, location of industry, guarantee of employment, ya, bagaimana, ya, development policy. Nah, development policy ini biasanya ini kita harus berhubungan dengan Sistranas. Kalau tingkat nasional, sistem transportasi nasional, karena pelabuhan itu merupakan salah satu simpul transportasi. Nah, maka kita harus melihat meninjau sistem transportasi nasional. Ada lagi Sisloknas, sistem logistik nasional. Ada lagi rencana induk pengembangan pelabuhan nasional, dan ada turunannya di wilayah provinsi, ya. Ada rencana, mungkin ada rencana induk pengembangan pelabuhan provinsi, kabupaten kota, rencana induk pengembangan jaringan kereta api, ada rencana induk pengembangan transportasi jalan, udara. Nah, ini juga tentunya, ya. Kemudian dispersion of population industry. Nah, ini bagaimana eh, perkembangan populasi industri yang ada di wilayah sekitarnya. Ya. Function of ports, ya, fungsi pelabuhan. Nah, ini fungsi pelabuhan itu adalah basis dari eh, distribusi fisik, ya, aktivitas distribusi fisik. Fisik itu apa sih? Kalau fisik ini masih terlalu umum. Kalau saya membahasakannya barang, ya, perpindahan orang, karena transportasi itu adalah perpindahan orang atau barang. Karena tadi di sebelumnya itu kita bahas ada aktivitas tourism, ya. Nanti ada penumpang, ada barang. Kemudian basis for industrial activity, ya. Nah, ini adalah basis dari aktivitas industri yang melakukan kegiatan ekspor perekonomian, ekspor dan impor, ya. Nah, ini dia ekspor dan impor, ya. Basis for urban activity. Nah, urban activity ini, urban itu artinya perkotaan, ya. Eh, Basisnya itu ada salah satunya adalah pelabuhan. Kemudian classification of activities, objektif, ya. Rationalization of physical distribution, ya, ya. Bagaimana rasio dari distribusi barang, ya. Kemudian investment of industry, ya. Ada location of distribution industry, daerah industri yang akan menjadi tujuan, ya. Katakanlah di daerah Jakarta itu industrinya ada di Cikarang, ada juga di daerah Banten, ada di daerah Bogor, ada di Bandung. Nah, ataupun di daerah Jakarta Timur, Cakung, ada di daerah Cawang, itu daerah-daerah industri. Nah, ini lokasinya, ya, katakanlah seperti itu. Urban development, nah, bagaimana pertumbuhan dari kota, ya, ataupun penduduk, ukuran kota, eh, ataupun penduduk. Kalau Jakarta berarti di daerah Jakarta. Kemudian ada establishment of target. Nah, ini, ya, increase of facility. Ini tadi sudah, ya, hampir sama. Tadi yang sebelumnya ini juga sama. Selection of mean, ya, juga sama. Eh, ya, nah, kemudian ada di sini perbedaan itu adalah extensive development effect. Nah, valuation for nation standard point, ya. Kemudian valuation from the region standpoint, ya. Valuation nilai dari financial standpoint. Nah, ini adalah nilai tambah dari pengembangan, efek pengembangan. Dan tentunya ada nilai tambah. Ketika kita mengembangkan suatu pelabuhan, harus ada memberikan added value, ya, nilai tambah, katakanlah seperti itu. Ya. Nah,
correlation between national port, ya, correlation between national port plan and individual port plan. Nah, national port plan itu adalah rencana induk pengembangan pelabuhan nasional, ya, disingkat RIP, ya, rencana induk pengembangan nasional. Nah, dan eh, individual port plan, individual port plan ini dalam konteks ada biasanya itu bahasa government atau Indonesianya itu adalah eh, TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Ada lagi Tersus, ya, terminal khusus yang biasanya dikembangkan oleh swasta. Ya, mereka buat terminal sendiri. Contoh misalkan di daerah Adaro di Kalimantan Selatan, di wilayah di wilayah ujung Kalimantan tersebut ada pelabuhan batubara yang dibangun oleh swasta untuk distribusi eh, produknya mereka batu bara baik dalam negeri, lokal, region maupun internasional. Nah, hubungannya itu adalah di sini eh, rencana induk pelabuhan nasional ataupun master plan, ya, berhubungan dengan, ya, berhubungan dengan ini berhubungan dengan eh, individual port master plan. Nah, demikian juga individual port master plan itu memiliki hubungan. Nah, seperti ini. Kemudian dari National Port Plan short term, jangka pendek pembangunan pelabuhan nasional. Nah, ini juga dia untuk jangka pendeknya ada hubungan. Dari individual master plan ini juga ada hubungan. Nah, ya, yang dia disimbolkan dengan huruf D, ya. Nah, itu di huruf D. Nah, kemudian dari National Port Plan short term itu dia berhubungan dengan individual port plan short term. Nah, simbolnya F, demikian juga sebaliknya individual port plan itu berhubungan juga dengan national plan short term. Nah, kata kuncinya di sini adalah short term, jangka pendek. Nah, artinya dalam suatu port master plan ini tentunya nanti kan ada tahapan-tahapan pembangunan, ya. Bisa saja nanti tahapannya itu ada eh, tahap 5 tahun, ya. Bisa saja nanti ada tahap untuk ini, ya, 5 tahun, katakanlah seperti itu. Nanti ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya. Nah, 10 tahun. Nah, ini biasanya short term. Ini yang short term ini biasanya jangka pendek 5 tahunan, ya, ataupun dia nanti 2 tahun, ya, 2 tahun. Nah, seperti itu, 2 tahun ini. Nah, 2 tahun ini nanti pembangunannya seperti apa? Nah, untuk short termnya. Nanti di sini dia 2 tahun. Nah, apakah, nah, kemudian eh, lanjut ke 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Bisa jadi ini eh, pembangunannya bisa bersama-samaan naiknya. Bisa jadi nanti secara ekonomik, ya, yang port master plan-nya usahanya lebih bagus, dia lebih bagus. Nah, tentunya ini hubungannya kepada sini, ya, National Port Master Plan. Bisa jadi ini yang bertumbuh apa pertumbuhannya bagus gitu, ya, katakanlah di sini pertumbuhannya cukup bagus gitu, ya, pertumbuhan cukup bagus. Nah, di sini bisa dikurangin, ya. National Port Master Plan-nya bisa dipengaruhi, katakanlah seperti itu. eh Next. Nah, plans related to national port. Nah, plans related to national port. Nah, perencanaan yang berhubungan dengan perencanaan pelabuhan, ya. Apa saja itu? Land development plans. Nah, ini, ya, eh, land development, rencana pengembangan lahan, ya, ataupun baik itu lahan sekitarnya, hinterland,
Kemudian tata guna lahannya. Nah, ini land development biasanya ini berhubungan kalau di bahasa itunya biasanya berhubungannya ke sini ya. Nah, RT, RW. Nah, rencana tata ruang. Biasanya ini land development berhubungnya di sini. Kita melihatnya di sini rencana tata ruang. Ada lagi tadi sistem transportasinya sudah, tapi kalau land development plans ini biasanya hubungannya ke sini. Kemudian economic development plans ya, economic development plans ini. Nah, kemudian ada National Port Master Plan ya, ada di sini. Kemudian land development plans ini ada economic development plans, ada resource development plan ya, resource ini sumber daya ya. Kemudian industrial development plan ini industri ya, trade policy kebijakan perdagangan. Kemudian contoh kebijakan perdagangan ini kemarin itu di masa pandemi ada kebijakan presiden yang saya dengar di TV itu bahwa dalam sistem procurement pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib eh, kalau nggak salah saya lupa ya, saya harus baca kembali, 70% itu wajib menggunakan produk lokal, 30% itu boleh menggunakan produk asing. Nah, itu sudah ada angka-angkanya. Nah, ini juga kalau sudah ada kebijakan seperti itu, hubungannya kemana? Hubungannya kepada ini economic development, ekspor impor ya. Nah, transportation system plans. Nah, ini, nah transportation system plan bagaimana tadi ini eh, transportation system plan itu apa? Hmm, apa namanya? Tadi hmm, sistem transportasi nasional, Sistranas ya. Nah, ini kalau ini dia kepada Sistranas. Nah, ini Sistranas ya. Nah, nah ini agak susah, saya belum familiar menggunakan ini. Ya, ini Sistranas, ada Tatralog, ya, ada Tatrawil. Nah, bahasanya seperti itu. Kemudian technical limitation. Nah, ini batasan teknisi, batasan teknis, ataupun batasan sumber daya. Nah, ini kapital itu biasanya berhubungan dengan modal ya. Modal, seperti itu modal ya. Seperti itu modal. Eh, nah, kalau teknis ini sifatnya teknis, baik secara engineering ya, nah, itu bahasa bahasa teknisnya. Oke, next. Nah, education market process for the national 5-year port improvement ya. Nah, education marketing process for the national 5-year port improvement. Nah, ini marketing proses untuk perbaikan pelabuhan 5 tahunan. Nah, itu ya. Port Management Body, ya, ada Port Management Body, kemudian struktur pelabuhan, ya, Conciliation, ya, Economic Planning Agency, National Land Agency, turunannya tadi dari yang sebelumnya, rencana sebelumnya, Formulation of Draft Plan by Transport Ministry, memformulasikan rencana eh, draft perencanaan gitu ya. Kemudian ada Finance Ministry, nah, ke Kementerian Keuangan. Kalau Economic Planning Agency, tentunya ini National Land Agency. Nah, Economic Planning Agency ini sekarang itu ada di Kementerian Perekonomian ya, di Kementerian Perekonomian. Ya, agak susah nih kalau menulis pakai ini. Ya, jelek, nggak usah di ini ya. Saya agak susah, harusnya pakai pilus lebih mudah. Ya, belum terbiasa pakai ini. Kalau yang ini ada di ya Kementerian Perekonomian, dan sekarang itu berhubungan dengan hmm,
investasi, ya, Kementerian Investasi, National Land Agency itu transport Ditjen Perhubungan Darat, ya. Kemudian Formulation of Development by Transport Administration ini Direktorat Pelabuhan, ya, di Dirjen Perhubungan Laut. Finance Ministry ini Kementerian Keuangan. Cabinet Decision. Nah, ini keputusan kabinet, ya. Nah, ini secara politis, ya. Eh, Flowchart outlining the planning, ya. Nah, ini flowchartnya untuk outline perencanaan, proses perencanaannya itu adalah eh, a present stage of the region, ya, gitu kan. Eh, Kemudian present state of ports and harbors. Nah, itu mempresentasikan bagaimana kebijakan regionalnya, presentasi eh, kebijakan pelabuhan dan dermaganya, analysis of all other related plans, related plans. Nah, analisisnya seperti apa? Ini biasanya dari sisi akademisnya, ya. Policy decision making. Nah, itu kebijakan pengambilan keputusan. Nah, kemudian adequate awareness of significance of port development, itu, ya, adequate awareness um, of significance of port development, itu, ya. Eh, Kemudian establishment of hinterland area, ya, establishment of hinterland area. Kemudian eh, establishment of socio-economic framework of hinterland. Nah, ini kebijakan biasanya itu daerah hinterlandnya, ya. Specification of free processing. Nah, ini kebijakan dari perdagangan bebas, ya, seperti apa. Apakah ada seperti apa kebijakan dari perdagangan bebas. Kemudian specification of utilization condition including tarif, ya, tarif di pelabuhan. Kemudian demand assessment on volume of cargo handled, demand assessment ini permintaan pada volume of cargo handling, ya, kargo, ya, ship passenger traffic, ya. Kemudian location of industries, kemudian recreation, ya, kemudian estimates of facility formula. Kemudian ada specification of packaging and cargo handling methods, types of ship, gitu kan, ya, cargo handling method, specification of packing. Nah, spesifik packingnya ini seperti apa? Apakah packing general cargo atau menggunakan peti kemas ataupun cair, ya, drum. Nah, kemudian eh, banyak, ya. Kemudian types of ship, gitu, ya, tipe dari kapal. Nah, ini akan mempengaruhi, ya, eh, dari perencanaan pelabuhan tersendiri, ya. Specification of packaging, contoh suatu muatannya adalah minyak, katakanlah minyak ini bisa diekspor ataupun bisa didistribusikan, bisa diimpor dalam bentuk drum, ya, ataupun dalam bentuk drum, kemudian bisa bentuknya drum sendiri, masukin di kapal general cargo, bisa bentuknya drum dimasukin kontainer, bisa juga bentuknya jeragen, ya, gitu kan, packaging. Kemudian ada juga bentuknya nanti em, dia bentuknya cair, kemudian dari tempat penyimpanan tangki, ya, yang ada di sisi daerah pelabuhan langsung disalurkan melalui pipa ke kapal. Nah, ini juga
tergantung ya kebutuhannya. Eh, ini mempengaruhi kita harus memiliki data tersebut, katakanlah seperti itu ya. Nah, eh, kemudian ini ada coordination of city plans. Nah, ini biasanya ulangi kita kembali di sini. Ini biasanya kita dapat dari existing ya, dari data existing pelabuhan yang ada ataupun kita buat sebuah model ya, model dari karakteristik jumlah barangnya kita modelkan, eh, kita bentuk nanti dapat per item-item barang itu mendapatkan koefisien. Nah, dari koefisien ini bisa kita gunakan sebagai salah satu eh, karakteristik pengembangan untuk bisa dia bentuk 2 tahun ya, bisa untuk koefisien ini kita gunakan bisa untuk pengembangan 2 tahun ya, eh, 2 tahun ataupun 3 tahun. Katakanlah seperti itu. Kemudian coordination of city plans ya, bagaimana rencana pengembangan kotanya, transportation plan dan lain-lain. Analysis of the effect of ya, analysis of the effect of port development where applicable ya. Bagaimana analisis efek dari pengembangan pelabuhan ya. Planning location ya, planning location of port facilities and related facilities planning reclamation. Bagaimana rencana of location port facilities and related facilities ya. Uh, dan rencana reklamasi. Kemudian environment impact assessment. Nah, ya. Nah, contoh impact assessment ini biasanya itu berhubungan dengan ada kalau dari sisi pesisir ada yang namanya ini berhubungannya kepada coastal planning ya. Coastal planning ini biasanya coastal planning ini bisa miliknya Kementerian Kelautan ya, ataupun Kementerian Perikanan dan Kelautan biasanya seperti itu ya. Next. Hmm, Port development ya. Contoh port development itu ya, itu ada international ports ya. Example itu adalah Port Yokohama, Kobe second under major ports ya. Polisi polisi targetnya itu adalah export promotion and creation of employment. Itu eh, menciptakan tenaga kerja dan ekspor. Nah, ini dia sasarannya adalah untuk menangani ekspor. Kemudian ada industrial port, itu example-nya for major industrial area. Ya. Eh, Promotion of industrialization, kemudian establishment of import, subsidiary industry and creation of employment. Nah, kalau industrial port itu polisi targetnya itu mempromosikan daerah industri ya. Contoh ada KEK ya, kawasan ekonomi khusus ataupun kawasan industri yang baru dibentuk oleh pemerintah. Nah, pelabuhan ini mempromosikan ada kebutuhan supply and demand, katakanlah suatu produk, katakanlah produknya batu bara. Nah, kebutuhan di China batu bara meningkat, kemudian ada kontrak dari suatu perusahaan ke China ataupun ke Rusia, katakanlah seperti itu, sudah berkontrak. Nah, tentunya supaya kontrak ini jadi, distribusi barang ini harus ada port, ya, ada pelabuhan. Ya. Kalau tadi industrinya, industri dari eh, hasil bumi ya, ataupun katakanlah seperti itu. Kemudian ada local ports. Nah, major ports cities like Akita ya,
Sakatan Nigita, etc. Dan development of local cities and local industries, ya. Polisi targetnya pengembangan local port ini adalah pengembangan of local city, ya. Local city ini katakanlah kota, ataupun kalau dia kota, kabupaten dia kabupaten, atau kecamatan dia kecamatan, dan ada industri yang di daerah tersebut, ya. Port developed by local government, ya. Ada eh, pelabuhan yang dikembangkan oleh lokal government. Contoh di daerah Kabupaten Mempawah ada Pelabuhan Kuala. Nah, ini Pelabuhan Kuala itu dikembangkan oleh pemerintah lokal. Nah, example-nya adalah local industry area like Kajima. Ini di Jepang, ya, contohnya, ya. Kalau tadi saya ambil contoh tadi, bisa juga di Mempawah. Nah, nanti saya akan perbaikin, ya, contoh-contoh di Indonesia. Ini contoh-contoh di Jepang. Kemudian polisi target. Nah, decentralization of population and industry, ya, development at local city, ya. Polisi target itulah desentralisasi populasi, penduduk, dan industri, ya, development at local city, ya, dikembangkan oleh eh, kota lokal, ya, kota pemerintah setempat atau lokal. Kemudian major city port, ya, pelabuhan utama di kota, ya, contohnya Tokyo, ya. Tokyo ini, kalau lihat Tokyo berarti Jepang, ini equalnya itu ke Jakarta, ya. Kalau udah Tokyo berarti ini, kalau Tokyo berarti ini Tanjung Priuk, ya, pelabuhan Tanjung Priuk, ini persamaannya, ya. Tanjung Priuk, katakanlah ini, ya, eh, eh, berarti ini equalnya dia kalau Tokyo ini ke Priuk, ya. Nah, ke Priuk, ya. Nah, dan lagi kalau Osaka ini berarti equalnya ke mana? Ke Surabaya, ya. Surabaya, katakanlah seperti itu, ya. Hmm. Nah, kemudian contribution to redevelopment of city. Nah, ini hubungannya kepada rencana pengembangan kota. Berarti ini redevelopment city itu adanya di, kalau situ ada di RT RW, ya. Kalau pengembangan kota RT RW, kemudian ada di, biasanya ini di Bapeda, ya, hubungannya produk-produknya Bapeda, ya. Oke. Kemudian eh, National Development Plans and Part of Country A, ya. Nah, Country A itu country policy target. Nah, itu, ya. Economic development, ya, ini ada economic development, bringing domestic harmony, gitu, ya. Nah, economic development bring domestic harmony. Eh, Pengembangan suatu perekonomian itu harus memberikan suatu harmoni untuk di dalam suatu negara, katakanlah seperti itu, ya. Reconstruction, ya, reconstruction of economic and finance, ya. Improvement of economic structure production, ya. Improvement of social development and social service, ya. Nah, ini produknya Kementerian Sosial, kalau sosial berarti, ya. Solving of the problem of poverty, ya. Economic development and the nation security. Kemudian reformation of development administration, fair distribution of wealth, ya. Kemudian fair distribution of wealth. Nah, kemudian export promotion, ya. Kemudian industrial location, ya. Kemudian creation of job opportunity, ya, kesempatan kerja.
penciptaan lapangan pekerjaan, development of local city, ya. Nah, break the bottleneck shallow water depths. Nah, ini sebagai solusi atas bottleneck shallow water depths, ya, kedalaman pelabuhan. Nah, ini ada export promotion kita sudah dapat, industrial location sudah dapat, kesempatan kerjanya sudah, development local cities sudah. Nah, baru East Coast Area Development, ya, pengembangan coastal area developmentnya, sisi pelabuhan dari konstruksinya, ya. Setelah ini kita sudah dapat kebijakannya sudah, baru eksekusi. Ini masuk kepada kebijakan-kebijakannya sudah semua. Industry base, ya, distribution base, tourist base, new city, transportation system, ya. Kemudian baru dari transportation system, new city, tourist base, distribution base, industry base sudah dapat. Baru power plant distribution base, ya. Power plant lagi distribution base untuk tourist base-nya, ya. Kemudian untuk transportasinya, ini dia eh, rencana pelabuhan yang kecil, katakanlah seperti itu, ya. Kemudian eh, National Development Plan and Port of Country B, ya. Nah, ini contohnya seperti ini skemanya, ya. Comprehensive Development, ya. Kemudian ada eh, establishment of economical and culture self-supporting nation, improvement of employment and welfare, promoting economic growth, fair income distribution among individual, kemudian strengthening of export, ya, expansion of consumer industry, improvement of production structure, kemudian local diversification of economic activities, strengthening and protecting medium and small business, kemudian National Industry Development Plan. Nah, ini kebijakan industri, pengembangan industri, rencana pengembangan industri ini miliknya Kementerian Perindustrian biasanya, ya. Kemudian Development of Port. Nah, ini pengembangan pelabuhannya. Seperti ini dia di berbagai negara, ya, di negara B, ya. Contohnya seperti itu. Next, type of ports. Ya, ini tadi type of port sudah, rencana pelabuhannya sudah. Kita masuk kepada tipe pelabuhan, ya, commercial ports. Nah, ini commercial ports. Commercial ports itu pelabuhan komersil itu ada major port, ada pelabuhan utama dan domestic port. Ada kemudian ada natural and geographical condition. Nah, ini kondisi alam dan kondisi geografisnya. Must have large interland, ya, area as well as technological capacities to secure ample wharf area, ya, and adequate depths of sheltered water, gitu, ya. Nah, economic condition and social considerable time required for, yeah, required for to achieve growth, must have ultra large scale metropolitan function, especially commercial function, ya. Kemudian ada remarksnya, condition 2 dominates in the case of large scale projects. Also important are national and regional policies and historical background, ya. Nah, domestic portnya itu kondisi alam dan geografiknya itulah must have interland, ya, must have hinterland of considerable scales, ya, as well as easily obtainable wharf area and fairly charmed water of adequate depth, ya.
Sedangkan untuk kondisi ekonomiknya, condition, social condition requires considerable range of metropolitan function and hinterland area must be in accord with regional policy, ya, kebijakan ini daerahnya. Kemudian natural condition is most important of condition in for fairly small scale for development project, ya. Nah, industrial park, nah itu ya. Much land and large volume of water required for material industries, ya. Much land and large volume of water required for material industry, ya. Industri khusus untuk daerah pelabuhan industri pelabuhan industri itu membutuhkan banyak lahan dan eh, air yang dibutuhkan untuk material industri. Nah, development should be possible even under the hardest of natural condition. Ya, eh, pengembangannya itu harus ini ya harus dapat tercapai dalam cukup sulit karena kondisi meskipun dia eh, apa ada permasalahan wilayah perairan ya, katakan naturalnya ya, maupun perairan maupun permasalahan di daratannya. Ini tantangan bagi para insinyurnya ya. Should have condition necessary of future development of industrial city. Should have condition necessary for future development. Ya, should have condition necessary for future development of new city. Harus eh, kebutuhan industri pada masa datang itu lain. Should have condition, harus memiliki kondisi yang dibutuhkan untuk masa depan pengembangan untuk industri masa depan dalam sebuah kota, katakanlah seperti itu ya. Kemudian important to be connected with economic conditionnya, ya ini economic conditionnya, ini ya economic condition kita di sini sekarang, ya social conditionnya itu, kemudian area of consumption and related industries. New and fairly large-scale project must be in accord with national and regional development plan. Ya, tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. A port like this can greatly spur on regional development even when its connection with the nearest city are weak and can expect growth in ya sorry ini nggak kelihatan, and can expect growth in a relatively short period of time. Ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah ya secara ekonomiknya di sini sudah masuk ya, secara ekonomiknya sudah masuk. Di sini ekonomiknya sudah masuk. Sekarang sosial. Nah, ini di sosial ini kita harus koordinasi kepada Kementerian Sosial. Apakah ada rencana-rencana sosial seperti yang saya katakan di awal tadi. Contoh ketika pengembangan Tanjung Priok itu ada makam. Nah, ya, ada makam di situ. Sosial budaya biasanya ya. Nah, apakah sosial budaya itu dari pihak Kementerian Sosial ataupun Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan ataupun pemerintahan DKI punya rencana untuk melestarikan. Nah, tentunya sementara dari sisi port plan-nya kita sudah membuat merencanakan wilayah tersebut diganti rugi. Nah, ini tentunya ada ataupun ada dari paguyuban setempat mengembangkan. Nah, ini tentunya ada
sistem ganti rugi ada nilai-nilai yang harus diselesaikan sebelum adalah pada saat tahap perencanaan ya, merencanakan sebuah pelabuhan. Nah, ini faktor-faktor ini harus diperhitungkan ya. Nah, contoh more profitable to have industrial resource located nearby ya. Nah, hmm, eh, nah lebih menguntungkan eh, eh, jika sumber daya industrinya dekat. Nah, jadi ya, contoh misalkan dekat ke barang bakunya, misalkan industri apa, industri eh, besi, katakanlah ya, Krakatau Steel. Nah, bahan bakunya apa, biji besi itu dari mana? Ini juga katakanlah seperti itu industri UMKM. Nah, ini bahan bakunya dari mana? Nah, ini kalau dekat kan lebih menguntungkan, kalau lebih jauh dia akan semakin lebih mahal. Nah, ini katakanlah seperti itu. Jadi antara pelabuhan yang kita mau bangun, daerah industrinya, contoh di ini pembangunan pelabuhan Kijing ada di Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pahang, daerah hinterlandnya itu harus industri. Contoh industri yang sedang berkembang di situ adalah nikel. Nah, tambang, ada tambang nikel di belakangnya pelabuhan itu dekat tambang nikel, kemudian langsung diolah jadi bahan baku, masuk ke pelabuhan, jadi dia dekat sekali, tidak jauh gitu ya, tidak membutuhkan apa transportasi lagi dari yang jauh, langsung dekat ke pelabuhan katakanlah. Jadi punya komoditi utama, begitu pelabuhan dibangun, operasional sudah ada komoditi utamanya, sudah bisa operasional katakanlah seperti itu. Next ya. Eh, Types of port ya, ini types of port. Oh ini sudah. Nice. Evaluating criteria according to type of port ya. Type of port, special cargo handling port. Nah, ini ada eh, tipe pelabuhan yang dia eh, pelabuhan yang cargo handling ya. Cargo itu bisa dikemas ya. Ada liaison ports, ada fishing port. Nah, ini pelabuhan perikanan. Kalau di Mempawah sini ada dua pelabuhan, pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan. Ada tourist recreational port. Nah, ini biasanya banyaknya di Batam dan di Bali ini. Ya, kalau yang seperti ini ada di mana? Ada di banyaknya ini di Batam. Ya, ini yang penyeberangan dari Batam ke ini ke Singapura ya. Ada yang seperti ini. Ada lagi di ini di eh, di Batam di Bali ya. Bali itu dari Bali ke Gilimanuk, Lombok ya. Kemudian ada dari mana? Dari Bali ke Nusa Penida, nyebrang ya. Nah, seperti itu dia. Kurang lebih. Next. The type of quantity of cargo handled are greatly affected by the local condition. Ya, etc. itu kondisi socio-economic condition. Nah, ulangin. The type and quantity of cargo handled are greatly affected by local condition. Ya, mempengaruhi jumlah dari kuantitas dari penanganan kargo itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal. Ya, apa itu tadi? Socio-economic condition in a region where the port concern is located.
Consequently, the quantitative estimation of cargo handling requires an analysis of socioeconomic condition, yeah, in the region which expected to use the port, yeah, namely the influential spare of hinterland. Yeah. Generally speaking, a quantitative estimation of cargo handling is implemented according to the following process. Ya. Classification of cargo handling. Ya, cargo handling ini tadi kalau di Priuk itu tahun-tahun 2015 itu ada general cargo, ada terminal, ada beberapa terminal ya, terminal general cargo, kemudian ada terminal peti kemas, kemudian ada terminal eh, car terminal, kemudian ada curah cair, curah kering, ya. Itu kalau di Jakarta. Kalau di Bremen Port, pengalaman saya ketika ke Bremen Port itu juga sama, ada car terminal itu lebih besar daripada yang di Jakarta karena mereka memproduksi BMW. Ada dua kendaraan produksinya Jerman itu adalah BMW dan Mercedes-Benz. Ya. Kemudian mereka punya terminal curah sendiri, curah cair. Kemudian identification of hinterland, identifikasi daerah hinterlandnya di belakangnya, apakah tadi industri ya, klasifikasi industrinya industri apa, kemudian interlandnya itu belakangnya itu apa, apakah bagaimana kondisinya, kemudian dibuat katakanlah hinterland ya, katakanlah ini pelabuhan ya, ini kawasan pelabuhan ya, ini kapal ya, katakanlah seperti itu ya. Nah, hinterland itu adalah daerah di belakangnya, itu seperti apa ya, daerah belakangnya ini seperti apa. Nah, industri apa? Apakah di sini industri A, katakanlah ya, industri B, nah industri C, nah ini hinterland, namanya hinterland, ya, daerah belakang pelabuhan, ya, hinterland, ya seperti itu ya. Nah kemudian forecast of value of related socioeconomic indicators, ya, melakukan forecasting, ya peramalan dari indikator sosioekonomik. Sosioekonomik ini, kalau sosio ini tentunya pasti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan, ini tentunya akan berhubungan dengan penduduk ya, akan berhubungan dengan penduduk. Nah, kalau ekonomik ini tentunya berhubungan dengan eh, ya berhubungan dengan ya ada lagi berhubungan dengan ada PDRB, ada GDP, biasanya seperti itu ya. Nah, eh, quantitative estimation of cargo handling. Nah, estimasi of cargo handlingnya. Contoh misalkan eh, estimasinya itu kita dapat dari sosioekonomik ya. Tadi ekonomiknya tadi sudah GDP, kita dapat ekspor ya. Nah, impor. Kemudian hmm, dari sini baru kita bisa turunkan dari ekspor impor ini, kita turunkan menjadi eh, kargo ya. Kargo itu bisa volumenya nanti ton ya, kita bentuknya dia berupa tonan, kemudian ataupun berupa peti kemas teus ya, kesatuannya teus. Nah, tadi ini ekspor impor teus bisa jadi CPO ya, CPO. Nah, kalau CPO berarti ini ada satuannya nanti ton. Nah, ini seperti itu. Kemudian examination of estimation various aspect. Eh, examination of estimation berbagai macam aspek ya. Kemudian kesimpulan.
Nah, kesimpulannya apa dia? Nah, kesimpulannya apa? Next. Examples of indices of useful for estimation of cargo volume. Example of indices useful for estimation of cargo volume, ya. Ini total export volume. Ini ada useful indication itu. Tadi seperti sudah saya bahas sebelumnya, itu adalah GNP, Gross National Product, GDP, Gross Domestic Product, GRDP, ya, Gross Regional Domestic Product, Export Values, ya. Primary products itu ada export values, production of each item, not pulpwood, crude oil, or coal, ya. Tadi sudah dibahas. Industrial product, ya. Eh, export of values of each item, industrial shipping amount in the related segment. Kemudian ada notes nih, metal machinery. Nah, metal nih, machinery itu mesin, ya. Contoh mesin, eh, contoh misalkan ada perubahan, eh, mobil Toyota. Nah, Toyota buka pabrik di daerah situ, di daerah Jakarta Timur, ada pabrik Toyota, kemudian ada Mitsubishi. Nah, kemarin buat pabrik di daerah Karawang, yang mana mungkin tadinya produk mobil-mobil Pajero, Mitsubishi itu diimpor dari Thailand, kemudian dijual di Indonesia. Sekarang si Mitsubishi dia buka pabrik di situ. Nah, tentunya dengan aktivitas ini akan mengurangi aktivitas impor barang jadi berupa unit mobil. Mungkin spare partnya yang tadinya dia volumenya, katakanlah satu unit mobil itu kita ngitungnya kilo ataupun volume, itu dia membutuhkan eh, ruang yang besar. Sekarang diimpor cuma spare part kecil-kecil. Nah, ini tentunya ada perubahan. Nah, perubahan ini yang harus disurvei untuk tadi, eh, untuk eh, kita melakukan estimasi. Nah, untuk kita, dengan kita mengetahui ini, perubahan-perubahan industri ini, kita bisa melakukan nilai dari estimasi dari kargo volume. Nah, yang tadinya apa yang dilakukan ekspornya itu adalah satu unit mobil, katakanlah sebesar ini, ya, mobil ini, ulangin, kemana nih? Katakanlah satu buah mobil, ya, yang di apa masuk ke pelabuhan itu besarnya katakanlah kemudian mobil eh, Mitsubishi, ya, mobil Pajero Sport katakanlah besarnya segini. Sekarang yang diimpor tinggal ini aja, mungkin lampu. Nah, lampu depan ini aja yang diimpor, tinggal satu ini aja, ataupun kursi, tinggal kursinya aja yang diimpor, katakanlah seperti itu, satu unit kursi diimpor, ya. Nah, yang lainnya semua yang di ini diproduksi udah bisa diproduksi di Jakarta, katakanlah seperti itu. Nah, ini tentu ada perubahan. Nah, ini juga eh, harus diketahui, berhubungannya tadi untuk rencana pembangunan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya mungkin sudah selesai, ya mungkin berhubungan eh, kepada jangka panjang dari pelabuhan. Nah, yang tadinya pelabuhannya harus punya lapangan, untuk lapangan tempat penyimpangan apa, kendaraan di pelabuhannya, katakanlah tadi 10 hektar ataupun 5 hektar, bisa diperkecil lagi. Nah, ini ada perubahan terhadap rencana induk ataupun master plan dari pelabuhannya sendiri. Kemudian ada total import volume. Nah, ini juga hampir sama. Hmm, Ada food, ya, primary product, ya, hampir sama. Energy related product.
Kemudian industrial product ya hampir sama juga, fertilizer, agricultural production ini apa? Nah, kalau agriculture production ini ada kelapa sawit ya. Nah, kelapa sawit, kemudian ada batok kelapa. Kalau di sini di oleh Kalimantan itu batok kelapa itu diekspor ya. Kemudian ada minyak ya, minyak goreng dan lain-lain. Kemudian ekspor pisang mungkin ya, pisang, banana ya, ataupun karena banana kemudian semangka mungkin jeruk dan lain-lain ya. Kayak jeruk ini jeruk Cina, apel Washington, nah itu dari mana? Nah, ini tentunya itu yang ada di mall-mall, nah itu juga ini ya produk-produknya yang harus di ini kan ya harus di ini. Nah kemudian next ya, domestic ya, domestic transporting volume ya, domestic transporting volume ada makanan. Ini tadi ini tadi hubungannya pada useful indices ya. Nah, ini domestic ininya primary product tuh shipping out, output tadi food itu berarti shipping out, kapal keluar. Primary out product shipping out, shipping in, plan supply of energy and electricity, shipping out ya. Kalau energy related product itu shipping out, outputnya for each item shipping in ya. Shipping out industrial product itu shipping out, kapal keluar. Industrial shipping value of related industries ya. Kemudian ada transporting volume by ferry boats ya. Ferry boat GDP number of cars owned ya. Yes. Nah, kemudian nih ya, evaluation of utilization value ya. Environmental value tadi ini evaluation itemnya adalah pictures key scenery, nature scenic spot, nah, natural geographic condition, clean lines, degree of environmental pollution, environment of surging regions ya, availability value, traffic condition of location ya, of location from the origin of demand ya, sustainability change in decision for utilization by combined resource ya. Kemudian eh, water road at harbor entrance ya, water road at harbor entrance ya. Nah, tadi udah ketemu perencanaan dari sisi untuk sisi daratannya ya. Tadi udah ketemu estimasinya, kargo dan lain-lain. Kemudian dari sisi lautnya ya, dari sisi laut water road at harbor ya. Water road at harbor. Nah, water road at harbor. Ya. Nah, ini channel ya. Ini masuknya alur masuk kapal ya, channel. Jadi ini katakanlah tadi eh, ini channel, katakanlah ini sebuah kapal ya, kapal dia seperti itu. Nah, dia masuk ya kapal kargo, dia masuk ke sini melalui channel ini. Sedangkan ini adalah arah dari eh, gelombang ya, ombaknya arahnya seperti ini ya, ya arahnya ke sini. Nah, ini channelnya masuk, dia masuk, berarti ketika kapalnya ini masuk, dia tiba di sini, akan ketemu arus dari arah sebelah sini. Ya. Nah, ketemu arus, ya, berarti ini tentunya beban kapal ke sini lebih berat karena dia terjadi sini sudut ya kapal tubrukan yang berlawanan sedikit melawan arus. Tapi ketika dia ini berarti kapalnya harus sedikit belok ke kiri supaya mendapatkan sudutnya tetap berada channel yang ini. Katakanlah seperti itu ya.
Nah, ini breakwater ya. Ini harus, kalau dia ketemu seperti ini berarti harus dibangun sebuah begitu masuk namanya ini breakwater, berarti ini sudah masuk daerah DL, daerah KR, DLKR ataupun DL DLKP ya. Nah, ini breakwater, ya katakanlah ini breakwater. Tujuannya apa? Untuk tujuannya adalah dibangunnya breakwater untuk mengurangi ya eh, prevailing waves. Katakanlah gomblangnya tadi ketika masuk di daerah sini itu besarnya 1 meter. Nah, ketika dibangun breakwater ini dia harus mempengaruhi, nanti akan mempengaruhi ya kapal ketika bongkar ya. Ketika bongkar di sini ini harus harus gelombang yang nyampe ke sini itu ketika bongkar di dermaga misalkan 0,2 meter maksimum. Nah, maka breakwater ini harus bisa memberi meredam terhadap gelombang yang ada di sini yang masuk ke area DLKP dan DLKR pelabuhan tadi untuk mempengaruhi bongkar kapal di area sisi pelabuhan ya. Kemudian next, layout of channel at surf in case of the intersection angle more than 30 degree ya. Angle-nya itu adalah 30 derajat ya. Untuk channelnya salah seperti ini bentuknya. Nah, layout of channel at curve in case of the intersection angle more than lebih dari 30 derajat. Jadi lebih dari 30 derajat itu dia bentuknya seperti ini ya. Nah, clearance of major large long bridge. Nah, ini untuk daerah pelabuhan yang dimana aksesnya itu masuk ke pelabuhan ada dermaga, ada jembatan. Nah, contoh seperti yang di background saya itu ya, ada dermaga. Ini adalah seperti di background saya ini di sini. Nah, di sini ini jembatan, kapal harus masuk. Nah, jadi tentunya itu kapal seperti apa? Apakah misalkan jembatan ini harus tinggi? Kalau jembatan sudah ada, nah ini merupakan akses masuk, bukan teluk ya. Ini katakanlah sungai ataupun laut juga masuk ada jembatan. Nah, jembatannya seperti apa kalau sistemnya sudah ada? Kebutuhan pelabuhannya di belakang sini ini seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan juga kan. Nah, contohnya ini ya saya ambil contoh saja satu itu nah, tanker file bridge France. Nah, ini ada jembatan di daerah Prancis. Bridge site-nya Le Havre, water area-nya Seine River. Jadi di daerah Sungai Seine ini itu Seine River itu ada jembatan tanker fill bridge. Nah, itu. Nah, strukturnya itu ada suspension bridge. Ya, kalau suspension itu berarti suspension itu kemungkinan kalau saya length of main span itu 600 meter. Nah, kemudian length of below main girdle of main span itu ini. Nah, jembatannya tadi seperti yang seperti di gambar itu, katakanlah tadi ini sebuah jembatan, nah, ini konstruksi sebuah jembatan, ini jembatan, nah ini jembatan, nah, ini ada jalan nih, nah ini jalan, ini seperti apa? Apakah jalannya ini dia nanti bisa mengangkat ke sini, terbuka ketika kapal lewat, kan? Nah, konstruksinya, apakah dia
diangkat. Kalau di Belanda ini ada banyak. Ini kapal mau lewat ya, katakanlah ini kapal ya mau lewat ke sana. Nah, ini kapalnya mau lewat, ini mau arah ke sini. Ini seperti apa? Gitu kan? Nah, kapalnya mau lewat ke sana. Apakah jembatan ini di Belanda banyak contohnya? Nah, atau tingginya ini, ya kan? Tinggi dari jembatan ini, jalannya ini dari muka air lautnya. Nah, ini muka air laut. Apakah dia si jalannya ini harus ditinggiin lagi supaya kapalnya bisa lewat? Tentunya kan ini perencanaan ya seperti itu. Kemudian eh, ya untuk area of basin for anchor, anchor ulangin untuk anchorage ya. Untuk anchorage itu kalau itu anchorage itu katakanlah ini sebuah perahu. Ini swinging mooring. Nah, itu berarti ini swinging mooring. Katakanlah ini itu dia punya ini seperti ini. Nah, kapalnya seperti ini ataupun ada yang seperti ini modelnya. Nah, ataupun ada yang dia ya nanti seperti ini. Nah, ini untuk anchorage ya regular mooring. Nah, ini untuk single good anchoring radiusnya ini adalah regular mooring, objective of use, depth of mooring, swinging mooring, mooring with to anchor. Nah, ini to anchor itu berarti ini seperti ini ankornya. Dia ini juga ankornya kalau dia pakai angkor bawah. Nah, di kapal ini to anchor. Kalau satu swinging mooring, ini berarti ini ada kapal. Ini ada kapal, ini kapal, berarti mooringnya cuma satu. Nah, seperti ini. Nah, radiusnya itu L plus 6D. Nah, L itu adalah L itu adalah L itu adalah ya, L is the overall length of ship meter. Nah, ini panjang kapalnya ini berapa? Nah, ini kita katakanlah di sini kapal speedboat panjangnya 12,6 meter. Nah, maka seabed soil or wind velocity good anchoring. Ya. Good anchoring. Ya. Nah, berarti ini nanti kalau dia good anchoring itu panjang kapal plus 6 kali ya panjang kapal, maka ini panjang kapal katakanlah tadi dapat 6, dalamnya ini katakanlah tadi eh, 10 meter ya 10 meter berarti maka kita dapatkan adalah yang ini ke sini, maka kita dapatkan berapa? 6 panjang kapal ditambah 10 kali ulangin perhitungannya adalah 6 dikali deep 10 meter. Nah, maka ini sama dengan berapa? 60 ditambah 6, ini sama dengan 66. Swinging mooringnya 66 meter. Berarti jarak ini 66 dari ankornya. Nah, ini dia. Swinging mooring ketika good anchoring. Ya, kondisi laut dan angin. Nah, ini maka dia 66 dipasang jauh. Nah, ini tekniknya seperti itu, mooringnya. Nah, pengertiannya seperti itu. Kemudian next type of mooring single buoy mooring ya. Tadi type of mooring ini swinging mooring, single buoy mooring. Kalau yang ambil seperti itu ada double buoy mooring seperti itu. Eh, area of basin of anchorage. Nah, tadi udah ketemu swinging mooring. Tadi ini sudah kita hitung. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, maka ini areanya tadi kita kembali lagi ke atas.
Tadi radiusnya, areanya, ini L plus 25 meter. Maka radiusnya ini tuh circle with radius adalah kali hmm, circle with radius L, berarti tadi panjangnya 6 plus 25. Kalau panjangnya 6 tadi ya, panjangnya tadi panjang kapalnya 6, maka plus 25. Nah, ini sama dengan berapa? 31. Berarti 31 itu circle-nya. Circle, kemudian maka hmm, nah, ini adalah circle-nya sebesar 30. Nah, ini circle-nya 31 meter. Katakanlah untuk kapal yang panjangnya 6 meter. Nah, itu ya. Swinging mooring seperti ini untuk single mooring width. Ini mooring width to anchor. Nah, ankornya di sini 2 ya. Ankornya ada 2, di sini 1, di sini 1. Single buoy mooring. Nah, ini berarti menggunakan buoy. Nah, kalau dia single buoy mooring berarti dia menggunakan buoy ya. Jadi kalau seperti itu berarti ini ini ada buoy di sini ya, kapalnya begini. Nah, berarti nanti di sini, nah ini kapal, nah ya seperti ini. Nah, di kapal katakanlah seperti ini ya. Nah, baling-balingnya ini buoynya, ya mooringnya seperti ini. Double buoy mooring berarti depan belakang ya. Untuk area mooring, mooringnya berarti kita dapat mengetahui nanti ini kita dapat data ini untuk apa? Untuk menghitung apa? PL, KR dan PL KP. Nah, untuk ini ya, sandar. Contoh di Pelabuhan Tanjung Priuk, itu sisi mau masuk itu ada areanya, katakanlah seperti itu. Next, itu ada incoming ship mooring and outgoing ship mooring. Nah, ini untuk incoming ship mooring, itu dapat kita lihat ya. Nah, starboard mooring, no wind or tidal current. Nah, ini pelabuhannya, berthnya, dermaga. Ini sudutnya itu 5 derajat sampai dengan 10 derajat. Nah, ini eh, apa? Yang ini adalah panjang kapal, kemudian ini lebarnya, ini kapalnya. Masuknya itu dia nanti akan membentuk sudut 5 derajat sampai dengan 10 derajat. Nah, ya, itu untuk starboard mooring. Untuk port side mooring dengan kondisi no wind or tidal current itu port side mooring itu dia membentuk sudut 10 derajat sampai dengan 30 derajat sudut masuknya seperti itu ya. Ini dia garis tengahnya, ini kapal, ini garis tengahnya, sudutnya nanti di sini. Nah, ini juga bentuknya 10 derajat sampai 30 derajat. Kemudian baru dia nanti akan sandar ke sini ya, ekornya akan masuk ke sini. Nah, port side mooring. Ulangin. Ini kalau dia dermaganya di, ya, dermaganya di sini ya, sisi sebelah sini. Kemudian untuk port side mooring. Nah, with wind and tidal current from the bow. Nah, untuk dengan angin juga sama. Ini juga nanti membentuk ini ya.
wind current seperti ini, maka eh, nanti itu untuk ininya membedakan adalah di sini ya, membedakan desainnya ada di sini nanti. Nah, starboard mooring with wind and tidal. Nah, kalau with tidal ini berarti yang ini ya. Nah, kalau itu dia ke sini. Nah, starboard mooring. Nah, untuk starboard mooring itu dia akan membentuk sudut seperti ini, wind current seperti ini, berarti dia, nah ini dia. Nah, untuk slow speed wind, maka nanti dia bentuknya seperti ini, masuk ya, sini masuk kapalnya, dari sini wind current-nya dari sini, kalau dia masuk, dia muter ekornya ke belakang seperti itu. Unmooring ya. Tadi untuk mooring, unmooring sekarang. Nah, unmoored from outgoing ship mooring. Nah, unmoored. Nah, ini kalau unmoored itu berarti dia seperti ini ya. Nah, ini tambatnya di sini. Ya, di sini ada boulder. Ya, di sini bouldernya, di sini nanti bouldernya. Nah, keluar. Ya, ini bisa menggunakan tugboat tergantung tadi ukuran di kriteria sebelumnya. Kalau dia sendiri berarti modelnya seperti ini. Nanti eh, apa, baru keluar ya ke arah sana menuju ke sini. Kapalnya manuver olah gerak kapal di sekitar pelabuhan. Nah, itu sekitar 0,8 ya sampai 0,9 L. Nah, seperti itu juga unmoored untuk incoming ship mooring. Kalau datang, dia datang dari posisi ini, ya, maka dia, nah, seperti ini dia. Nah, tuh. Nah, ini dia untuk turning basin area. Method of turning regularnya, method of turning self turning. Nah, tadi kalau dia sendiri, turning basin areanya itu 3L. Nah, L itu adalah is the overall length of ship. Nah, tugboatnya kalau menggunakan tugboat 2L. Nah, ini hubungannya nanti ke mana? Hubungannya ke DL. Nah, ini penentuan DLKR dan DLKP. Ya. Oh, geographical restriction itu self turning ya. Ini about 2L. Nah, kira-kira 2L ya, dua kali banyak kapal self turning. Kalau irregular geographical restriction ya. Use anchor with and diagonal tugboat about 1,5 L. Ini kalau ada eh, permasalahan geografi, regulernya standarnya seperti ini. Kalau ada permasalahan geografi bisa diperkecil menjadi seperti ini. Kalau seperti itu. Critical wave height for cargo handling. Nah, ini permasalahan gelombang ketika ini cargo handling tadi ada kita sudah bahas di sebelumnya itu ada channel ya. Nah, ulangin ya. Ada channel masuk, katakanlah seperti ini. Di sini ada breakwater. Nah, ini breakwater ya. Ini arus gelombang seperti ini. Ini kapal masuk dari sini. Nah, ini untuk penahan, ini fungsinya untuk mendapatkan angka wave height. Ya, small ship itu dia maksimumnya 0,3 meter. Nah, kritikalnya, nilai kritikal atau large ship itu kapal-kapal besar tuh 0,5 sampai 0,7. Nah, nah, ya. Untuk seperti contoh kasus di Pelabuhan Kijing itu breakwaternya sudah alami. Ya, kenapa? Karena di depan dermaganya itu sudah ada pulau. Ya, sudah ada pulau dermaganya, kuenya itu tepat di belakangnya pulau, jadi sudah tidak perlu biaya membangun breakwater lagi. Hmm.
Ini untuk wharf configuration itu ada general type-nya seperti ini ya. Wharf itu untuk standar ya. Eh, ada L type. Jadi kalau L type berarti ini kapalnya seperti ini ya. Nah, jadi kapalnya begini standarnya ya. Ataupun yang sini T type ya, bisa ulangin. Kalau L type berarti kapalnya di sini standarnya. Bentuknya seperti ini ya kapal. Nah, type juga bisa seperti ini ya. Nah, ini di sini standar. Tes juga bisa seperti ini ya. Jadi kapalnya di sini standarnya gini, model tes. Atau parallel type. Nah, parallel type berarti ini seperti Tanjung Priok. Ini ada yang seperti ini ya. Nah, kapal di sini, kapal di sini, ya, atau di sini. Yang Tanjung Priok seperti ini, ada seperti itu. Ke peer type modelnya seperti ini. Nah, untuk kapal-kapal general cargo, kalau yang di Priuk ada yang model seperti ini di terminal sini. Nah, sekarang yang di Kijing modelnya adalah seperti ini, T-type. Ya. Nah, comparison of wharf configuration type. Nah, parallel type wharf. Nah, parallel type wharf ini parallel type wharf tuh can be set up along a river canal with a little waterfront area. Can be set sepanjang sungai atau kanal dengan waterfront area, ada ya, ada depan ini brings about congestion since there is only one waterway is useful when there is difficulty entering waterway. Nah, kalau ini eh, nah, kalau yang bagian B ya, bagian B itu perbandingannya ya, configuration itu can be set up in spacious waterfront area and the waterway can be designed as desired. And the waterway can be designed as desired, ya, sesuai kebutuhan. Ya, seperti itu. Kemudian allow for a wider basin, so there can be fewer birds alongside the wharf, but enables many birds to be located along the wharf. Nah, so the basis area subsequently becomes smaller. Ya. Ensures a greater hinterland area which subsequently makes easier the layout for storage facility and manufacturers. Ya. 5. Reduces space of hinterland area, thus creating a greater distance between storage facilities and manufacturers. However, this type is disadvantageous for transport between ship. Ya. Nah, kemudian 6, useful when an either sea level and land can be secured easily. Ya. Useful when the sea level is major importance. Land birds function with greater versatility. Ya, seperti itu ya. Next, standard dimension of birds. Ya, large ship. Large ship. Ya, large ship. Kind of ship, passenger ship. Weight of ship, gross ton, 1,000, 3,000, 5,000, 10,000, 2,000. Repeat. 1,000, 3,000, 5,000,
10,000, 20,000, 30,000 GT gross tons. Length of berth is 80 meters, 125 water of deep berth 5 meters, 6 meter. Nah, itu tabelnya seperti itu. General cargo ship DWT itu is untuk kapal ukuran 700 DWT itu panjangnya 60 meter. Nah, untuk ore carrier, tanker ada seperti ini, ukurannya juga sudah ada, small ship, juga ada fishing boat, ada untuk motor yacht, boat, car ferry boats. Nah, ini tuh kapal yang untuk ferry ya, untuk ferry itu kind of shipnya itu GT-nya segini, length of where is runway for bow stern. When there is a runway for length of quay wall for bow stern. Nah, itu length of quay wall itu panjang dari quay-nya itu for bow or stemnya itu length of berth-nya 100, panjang dari quay wall-nya itu 18 pintu. GT-nya ini 1000, pintunya 800. When there is no runway for Boston, length of berth-nya 105. Water depth of berth-nya 5 meter ya. Nah, ini untuk kendaraan-kendaraan kapal penumpang ya. Hmm, oke. Ini konsep of terminal ya. Konsep of terminal. Berarti ini kapalnya terminal in narrow sense ya. A space for transfer cargo between land and sea ya. Nah, ini a space for various physical distribution activities. Nah, ini spasi wilayah. Ini adalah spasi wilayah untuk transfer kargo dari kapal ya ke daratan, sisi daratnya ya. Nah, transfer biasanya ini, nah ini di sini sudah ada truknya ya. Nah, truknya di sini ya, ya truknya di sini. Nah, ini sudah ada kren, biasanya sudah ada kren. Nah, ini kren. Nah, kerennya sampai di sini, kerennya begini. Nah, kerennya begini akan diangkat. Ini dia punya kontainer, nanti ditarik ke arah sini, dipindahin ke sini. Nah, ini kren. Nah, kerennya seperti ini biasanya. Nah, ini biasanya sudah area penumpukan, lapangan penumpukan, ya, area ward ataupun gudang. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini adalah spesies distribution. Nah, bisa dari sini ke kendaraan, mobil, baru taruh di lapangan penumpukan, ya, area sini ataupun gudang. Katakanlah seperti itu. Next. Nah, ini untuk import terminal. Nah, untuk import terminal dibedakan itu terminal import. Nah, ini ada sisi lautnya, shipnya datang, kemudian ada kontainer terminal, kontainer berth ya. Nah, ini kontainer berthnya, kontainer yardnya, ada CVS ya, Comprehensive Import Center, nah, ada CFS ya, ada Storage Inventory Control, ada Packaging Process Distribution, Expedition Trails, Nilai access ya, seperti itu. Data processing, welfare. Nah, ini dia untuk import terminalnya. Ada kontainer bagiannya, berarti ada kontainer terminal, ada terminal kontainer, ada comprehensive import center. Nah, import center seperti, itu ya.
Nah, selanjutnya function and facilities of comprehensive import terminal. Functionnya itu untuk terminal itu adalah nih, highly efficient cargo handling function. Description of corresponding facilities. Cargo handling facilities able to process quickly, efficiently, and constantly all cargo involved with the increase of import of goods. Measures for realizing function. Ukurannya itu adalah securing of space in which large trucks. Amankan wilayah untuk kendaraan besar, unloading machinery can move easily untuk mesin ya, all weather operation. Nah, ini untuk kargo-kargo yang dia seperti turbin ataupun kereta, atau turbin itu yang dia panjangnya katakanlah bisa sampai 20 meter diangkat menggunakan kapal, dipindahkan untuk ruang manuver ya, butuh ruang manuver di berthnya, sisi berthnya. Concrete measure example structure with few pillar ya. Nanti struktur dia punya struktur quay-nya itu nanti katakanlah ini quay ya, pilar. Nanti berapa pilar ya, strukturnya berapa pilar ya. Speeding up truck entering and leaving ya. Lalu ada storage function ya, ada storage function. Kemudian storage facilities dan enable efficient warehousing ya. Likely function likely sophisticated function of distribution related processing. Nah, eh, sorry. Nah, delivery function commensurate with frequency of warehousing removal of cargo from storage. Delivery function commensurate with frequency of warehousing removal and cargo from storage. Ya. Description of corresponding facilities-nya, delivery facilities allowing for efficient handling in response to small cargo and frequency warehousing and removal cargo of storage. Measures for releasing function-nya comtrace control. Ya. Nah, securing of space of arrival, departure of troop all the time. Nah, concrete computerized indication of warehousing, remove cargo from storage, and official control of truck. Let's apron parking area platform. Nah, itu dia. Kemudian function of exhibition and sport sale. Description of correspondent facilities-nya itu facilities for exhibition and sport sale that allow for transaction of import goods. Ya. Measures for realizing function participant or wholesalers retailers on consumer. Ya. Untuk concrete measure-nya facilities or exhibition and sport sale information center for goods access traffic ya. Dan seterusnya sampai ke related facilities ya. Nah, standard layout of foreign capital container wharf. Standard layout of foreign capital container wharf ya, untuk container crane. Nah, ini container crane
Ini ada container crane, kemudian ini ada apronnya, container yardnya, ya. Ini container yard, ya. Freeze container electric source facility. Nah, ini untuk freeze container electric source facility. Berarti nanti kan ada di area di barisan freeze container, maka ada sumber listrik, ya, untuk tetap agar si kontainer punya akses listrik, ya. Container freight station, ya. Central tower, ya. Maintenance shop, cleaning shop, truck scale gate, ya. Fence, ya, itu dia. Nah, unloading, loading unloading system, ya. Loading unloading system, ya, ini chassis. Nah, menggunakan chassis straddle carrier, ada transtender, yard area size large, kalau chassis large, medium, straddle carrier medium, transtender small. Investment scale large, small, medium, ya. Gantry crane efficiency rate low, straddle carrier high, transtender low. Working hours for taking in out container short, medium, long. Container damage rates low, high, high. Maka kalau kita menggunakan yang tipe chassis, dia container damage-nya low. Jadi risiko kerusakan pada kontainernya dia lebih menguntungkan. Dia banyak keuntungan di sini, sisi sini. Sedangkan untuk shuttle carrier itu banyak kerugiannya pada saat proses bongkar muatnya. Maintenance-nya small, ini lahan small. Yard work facility non. Eh, ini yes, non. Automation low, medium high. Nah, tentunya dari loading analysis system ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan. Advantage and disadvantage of system, ya. Nah, ini juga sudah ada, sudah dibahas tadi. Next, dokumen flow for container export general cargo, ya. Dokumen flow-nya itu, nah ini dia dokumen flow-nya, mulai dari shipping company, nah, booking list, bill of lading, kemudian booking storage, ya, storage plan, container load list, well, shipping company. Nah, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, booking list, shipper, terminal operator, custom office, ya, seperti itu. Oke, oke. Ini Organization Chart of Container Terminal Operation in Cash Company at Osaka Harbor, ya. Ini masih menggunakan pelabuhan Jepang, ya, di Jepang, ya. Masih di Jepang. Ya, mungkin rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sampai di sini dulu saya menyampaikan sharing materi terkait dengan port planning and development. Nanti akan dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Jika ada yang boleh tanyakan, sharing, nanti sampaikan saja pada kolom komen pada akun YouTube saya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.